Mulai ya. Iya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan saya Chandra Gustiar, perwakilan dari kelompok 8 akan memimpin presentasi pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pemaparan materi hasil dari diskusi kelompok 8. Yang pertama yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Chandra Gustiar dengan NPM 2115061064. Yang kedua yaitu Iqbal Arif Mukti dengan NPM 2115061070. Yang ketiga yaitu Pandu Wijaya dengan NPM 2115061055. Dan yang terakhir ada Syifa Amelia dengan NPM 2115061020. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu struktur direktori Likno. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal saya persilakan. Jadi yang pertama yaitu perintah atau root. Nah, struktur direktori di Linux secara umum diawali dengan root file system dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global. Partisi di mana diletakkan atau root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Selanjutnya yaitu perintah boot. Direktori boot tersimpan file-file bootloader diantaranya grup atau lilo, kernel, initrit, dan sistem map. Juga di dalam boot jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM ataupun partisi dalam jaringan, maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan boot di hard disk dengan file system konvensional. Boot ini umumnya sangat jarang sekali berubah isinya, kecuali memang kita sering bermain-main dengan kernel. Selanjutnya itu perintah SIS. Berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware untuk memudahkan mengingat direktori ini dianggap kependekan dari sistem. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah perintah /bin. Direktori binary atau /bin merupakan direktori yang berisi file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Direktori /bin berisikan program biner yang harus ada bila sistem yang dipasang dalam mode single user. Aplikasi Firefox disimpan di direktori /user/bin, lalu program penting dan rutinitas lainnya seperti shell bash terletak di /bin. Next slide. Lalu selanjutnya ada perintah /sbin. Direktori super binary atau /sbin merupakan perintah yang mirip dengan /bin, namun file-file yang berada di dalam direktori ini umum dioperasikan oleh root. Berisi file-file biner yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file biner atau bisa dianggap aplikasi sistem ini jika dioperasikan secara tidak tepat bisa berpotensi merusak. Next slide. Untuk perintah yang terakhir ada /lib. Directory library ini atau /lib berisi file-file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori /sbin dan /bin. Di direktori ini juga tersimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Konsep penggunaan library bersama ini membuat aplikasi di Linux dapat menghemat ukuran. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pandu Wijaya. Kepada Pandu saya persilakan. Baik, terima kasih. Perintah /dev adalah merupakan shadow file system atau direktori yang isinya sebenarnya bukan benar-benar base file. Isi dari /dev ini perangkat-perangkat yang terkait pada sistem. Misalkan untuk informasi port serial, port pointer dapat diberlakukan seperti membaca file. Misalkan perangkat serial terletak di dev/dev/typ01, kemudian pada partisi dalam hard disk disebut sebagai /dev/sda7.
dan lain sebagainya. Untuk memudahkan mengingat direktori ini dia kependekan dari device. Perintah /etc. Direktori etc file konfigurasi sistem mayoritas aplikasi dan layanan konfigurasi yang tersimpan di direktori. /etc termasuk diantaranya etc/host, etc/resolve.conf, dan lain sebagainya. Di direktori /etc.init.d tersimpan konfigurasi bagaimana sebuah layanan dijalankan. Di direktori ini, /etc dan rc/d tersimpan konfigurasi untuk menentukan servis yang dijalankan untuk tiap-tiap sesi. Perintah /home. Semua direktori home dari pengguna tersimpan di direktori ini dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya untuk beberapa sistem Linux yang dispesifikasikan untuk server. Direktori pengguna masih dikelompokkan lagi ke dalam home/users. Dalam direktori home/nama user tersimpan konfigurasi-konfigurasi yang spesifik terhadap user tersebut. Oleh karena itu berbeda user, walaupun berada di sistem yang sama, bisa mendapatkan lingkungan dan tampilan sama sekali. Terima kasih Pak Anggo atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk perintah slice media. Slice media atau yang disebut removable media device, direktori ini merupakan direktori sementara pada device yang bersifat removable seperti CD-ROM, hard disk, juga flash disk yang dimounting. Misalnya, pada saat kita memasukkan DVD ke komputer, maka Linux akan otomatis membuat direktori baru di dalam slice media, yang kemudian kita bisa mengaksesnya dengan masuk ke dalam direktori tersebut. Next. Selanjutnya untuk perintah /mnt. Direktori /mnt adalah direktori di mana user memount device secara sementara dengan metode manual. Device yang membutuhkan proses mounting secara manual menggunakan direktori /mnt. Mount direktori ini biasanya berisi mount point atau subdirektori tempat memasang floppy disk dan CD-ROM. Direktori ini juga dapat digunakan sebagai mount point sementara untuk mengembalikan grup bootloader yang hilang pada saat melakukan dual boot dengan operating system Windows. Next. Kemudian perintah /opt. Opt atau direktori ini berisi subdirektori dari aplikasi-aplikasi third party yang diinstal sendiri. Direktori /opt berisi subdirektori dari program-program yang tidak mengikuti standar file system FHS. Program-program ini menyimpan file-filenya di direktori /opt/nama_program. Biasanya program-program ini adalah program komersil atau berbayar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa atas pemaparan materinya. Baiklah, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.